Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Amatalita dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 2 Kota Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam membuat infografis sejarah mengenai serangan umum pada 1 Maret. Well, apa sih serangan umum 1 Maret itu? Jadi, serangan umum 1 Maret merupakan serangan secara besar-besaran yang direncanakan untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa TNI berarti juga Republik Indonesia yang masih ada dan kuat. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari serangan umum 1 Maret ini? Ternyata, serangan umum 1 Maret diadakan dengan tujuan untuk meruntuhkan moral pasukan Belanda dan menunjukkan eksistensi Tentara Nasional Indonesia terhadap dunia internasional. Pecahnya serangan ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Belanda menolak resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi ultimatum agar Belanda menghentikan aksi militer di Indonesia dan mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia. Banyak dari para pejuang atau tokoh-tokoh terkenal yang ikut serta dalam serangan umum 1 Maret ini. Namun, tokoh yang paling dominan terpublikasikan terkait dengan serangan umum 1 Maret yaitu ada Jenderal Sudirman, Sri Hamengkubuwono IX, dan Soeharto, serta 13 tokoh lainnya seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Jatikusumo, Kolonel Gatot Subroto, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana perkembangan atau situasi yang terjadi setelah serangan itu? Situasi yang terjadi setelah serangan tersebut, para tokoh yang telah terlibat mampu menguatkan posisi tawar dari Republik Indonesia dan mempermalukan Belanda yang telah mengklaim bahwa Republik Indonesia sudah lemah. Dalam proses perencanaannya itu juga, Letkol Soeharto bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX di awal Februari tahun 1949 yang membicarakan tentang kondisi rakyat sebagai dampak pendudukan Belanda. Dalam konsolidasi pengorganisasian, Letkol Soeharto menyusun kekuatan ke dalam sektor-sektor yang kemudian diganti dengan istilah Sub-Wehrkreis atau SWK sesuai dengan struktur Wehrkreis atau WK dan memberi tugas serta wewenang pada setiap komandannya. Tugas-tugasnya yaitu yang pertama, mengumpulkan dan memimpin semua kesatuan yang terpencar di daerah sektornya. Yang kedua, melancarkan perlawanan atau serangan gerilya terhadap pos-pos Belanda di dalam kota. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri untuk mengadakan serangan balas. Well, kejadian serangan umum 1 Maret ini terjadi sesuai namanya, yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 1949 sekitar pukul 18.00 pada waktu setempat. Serangan umum 1 Maret ini terjadi di kota Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dipilihnya Yogyakarta sebagai sasaran utama serangan ternyata memiliki alasan tersendiri, yaitu yang pertama, Yogyakarta pada saat itu adalah ibu kota Republik Indonesia. Sehingga, bila dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, Yogyakarta merupakan wilayah langsung Divisi 3 atau Gubernur Militer 3, sehingga tidak perlu persetujuan Panglima atau Gubernur Militer lainnya, dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi atau daerah operasi. Sekian presentasi infografis dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.